Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Danang Prasetyo dengan NIM 418-2001-0011. Di sini saya akan mengerjakan atau memenuhi tugas besar 2 aljabar linier oleh Bu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Oke, lanjut kita ke soal nomor 1. Menjelaskan tentang materi vektor beserta contoh soal dan jawabannya. Vektor. Definisi vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor dinotasikan sebagai ruas garis berarah. Contoh, kecepatan, percepatan, gaya, momen gaya, dan sebagainya. Suatu partikel bergerak dari titik A ke titik B, maka dapat dikatakan bahwa partikel itu mengalami perpindahan. Seperti pada gambar ini, A ke B. Secara geometri, vektor adalah ruas garis berarah. Karena vektor merupakan ruas garis, maka vektor memiliki ukuran panjang, dan karena vektor memiliki arah, maka vektor memiliki sudut terhadap sumbu X positif. Sebuah vektor bisa dinyatakan dalam bentuk geometri yang digambarkan sebagai ruas garis dengan arah tertentu, di mana salah satunya merupakan pangkal dan satunya lagi yang merupakan ujungnya. Vektor juga dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Lalu vektor mempunyai sifat-sifat. Yang pertama ada sifat komutatif, seperti A plus B sama dengan B plus A. Lalu ada sifat asosiatif, A plus buka kurung B plus C sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Lalu memiliki elemen satuan atau elemen identitas, seperti A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Lalu memiliki elemen inverse, A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Lalu ada distributif dengan perkalian skalar, K A plus B sama dengan KA plus KB dengan K sama dengan skalar. Lalu di vektor mempunyai operasi vektor. Yang pertama ada operasi penjumlahan vektor secara geometris. Dari ketiga vektor tersebut dapat dijumlahkan dengan cara sebagai berikut. Dari tiga vektor ini seperti gambar ini dapat dijumlahkan sebagai berikut. A ada garis di atas plus B ada garis di atas. Ini juga sama, A ada garis di atas plus B garis atas plus C garis atas juga sama. Pada penjumlahan vektor berlaku hukum A plus B sama dengan B plus A. Dan pada vektor berlaku sifat asosiatif A plus B plus C sama dengan A plus B plus C seperti gambar ini. Lalu yang kedua ada operasi pengurangan vektor secara geometris. Pengurangan vektor dapat dilakukan dengan menjumlahkan vektor 1 dengan lawan vektor 2. Seperti gambar ini, A dikurang B sama dengan A plus min B, dan B dikurang C sama dengan B plus min C. Lalu di vektor ada perkalian vektor dengan skalar. Perkalian antara vektor dan skalar adalah hasil kali suatu skalar K dengan sebuah vektor A sehingga dapat dituliskan KA dan didefinisikan sebagai sebuah vektor baru yang besarnya adalah besar K dikalikan dengan besar A. Arah vektor yang baru ini sama dengan arah vektor A jika K positif dan berlawanan arah dengan A jika K negatif. Lalu di perkalian vektor terdapat perkalian titik atau dot produk. Perkalian titik di antara dua vektor A dan B dapat ditulis A titik B. Perkalian skalar dua vektor dapat dikitang sebagai perkalian antara besar salah satu vektor dengan komponen vektor lain dalam arah vektor yang pertama tadi. Maka pada perkalian vektor ini ada ketentuan, yaitu pertama, perkalian komponen vektor yang sejenis atau searah akan menghasilkan nilai 1 seperti I titik I sama dengan J titik J sama dengan K titik K sama dengan 1. Lalu yang kedua ada perkalian komponen vektor yang tidak sejenis atau saling tegak lurus akan menghasilkan nilai 0 seperti I titik J sama dengan J titik K sama dengan K titik 1 yang hasilnya sama dengan 0. Lalu di perkalian vektor juga ada perkalian silang atau cross product. Perkalian silang di antara dua vektor A dan B dapat ditulis A kali B dan hasilnya adalah sebuah vektor lain C.
Arah dari C sebagai hasil perkalian vektor A dan B didefinisikan tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh A dan B. Pada perkalian vektor ini ada ketentuan sebagai berikut. I kali I sama dengan 0, J kali J sama dengan 0, K kali K sama dengan 0, I kali J sama dengan K, J sama dengan K sama dengan I, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J kali I sama dengan min K kali J sama dengan min I kali K sama dengan min I. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal vektor yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita ke contoh soal vektor. Di sini terdapat soal jika A sama dengan 1, 2, 2, B sama dengan 3, 4, min 1, C sama dengan 2, min 1, 1, maka tentukan vektor A garis di atas plus 2B garis di atas dikurang 3C. Jawab. A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan A 1, 2, 2 ditambah 2, 3, 4, min 1 dikurang 3C 3, 2, min 1, 1 sama dengan 1, 2, 2 ditambah 6, 8, min 2. Ini hasil dari 2 dikali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 dikali min 1, min 2, lalu dikurang 6, min 3, 3. Ini juga sama, 3 kali 2, 6, dan seterusnya. Maka hasilnya 1, 13, min 3. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Di nomor 2, kita disuruh menjelaskan tentang materi garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi dan ruang Euclidean, beserta contoh soal dan jawabannya. Garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Dalam geometri analitis bidang, sebuah garis dalam R2 dapat diperoleh dengan menentukan kelandaian dan salah satu titik atau posisinya. Demikian pula, sebuah bidang dalam R3 dapat diperoleh dengan menentukan inklinasi dan salah satu titik posisinya. Sebuah metode yang dapat digunakan untuk menguraikan inklinasi adalah dengan menentukan suatu vektor tak nol, atau disebut juga suatu normal, yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Dan jika diinginkan suatu persamaan bidang yang melalui titik P1, X0, Y0, Z0, dan memiliki sebuah vektor tak nol, N garis di atas sama dengan ABC sebagai normal, maka dari gambar berikut ini dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa pada bidang tersebut terdapat titik P, X, Y, Z, di mana vektor P, 0P garis di atas ortogonal terhadap N garis di atas, yaitu N garis di atas titik P, 0P garis di atas sama dengan 0. Dan seperti diketahui dengan jelas bahwa pada bidang di atas terdapat titik-titik P, X, Y, Z, di mana vektor P, 0P garis di atas ortogonal terhadap N, yaitu N titik P, 0P garis di atas sama dengan 0. Maka dengan menggunakan P, 0P garis di atas sama dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai A, X dikurang X0, plus B, Y dikurang Y0, plus C, Z dikurang Z0, sama dengan 0. Disebut juga sebagai bentuk normal titik dari persamaan sebuah bidang. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi yang sudah saya buat sebelumnya. Berikut contoh soal dari garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Di soal
terdapat, carilah persamaan parameter untuk garis G yang melalui titik-titik A 24-1 dan B 507, dan di manakah garis tersebut memotong bidang XY. Jawab. Vektor arah garis sama dengan 5 kurang 2, 0 dikurang 4, 7 plus 1 sama dengan 3 min 4 min 8. Sejajar dengan garis G A terletak pada G, maka garis G diberikan oleh persamaan X sama dengan 2+3 panggil B sama dengan 4 dikurang 4 tanda, lalu Z sama dengan min 1 plus 8. Oke, selanjutnya garis dan bidang dalam ruang Euclidean. Ruang dimensi n Euclidean. Jika n adalah suatu bilangan bulat positif, maka tuple n berurutan atau order n tuple adalah suatu urutan dari n bilangan real A1, A2, sampai An. Himpunan semua tuple n berurutan disebut ruang berdimensi n atau n-space dan dinyatakan sebagai Rn. Triple berurutan A1, A2, A3 dapat diinterpretasikan secara geometris sebagai suatu titik atau suatu vektor, seperti gambar di samping. Dua vektor U sama dengan U1, U2 sampai UN, dan V sama dengan V1, V2 sampai Vn pada Rn disebut sama atau equal jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, UN sama dengan Vn. Dan jumlah sum U plus V definisikan sebagai U plus V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, sampai UN plus Vn. Dan jika K adalah suatu skalar, maka kelipatan skalar atau skalar multiple KU didefinisikan sebagai KU sama dengan KU1, KU2, dan KUN. Dan jika U sama dengan U1, U2, UN, dan V sama dengan V1, V2, Vn adalah vektor-vektor sembarang, maka hasil kali dari Euclidean atau Euclidean inner product U titik V didefinisikan sebagai U titik V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus sampai UN Vn. Sifat-sifat hasil kali dalam Euclidean teorema. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada Rn dan K adalah suatu skalar, maka U titik V sama dengan V titik U. U plus V titik W sama dengan UW plus UV. U plus 0 sama dengan 0 plus U. U plus min U sama dengan 0. KU
titik V sama dengan K U titik V. K U plus V sama dengan KU plus KV. K plus L U sama dengan KU plus LU. LU sama dengan U. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang sudah saya buat sebelumnya. Berikut contoh soal garis dan bidang dalam ruang Euclidean. Di soal terdapat tentukan hasil kali dalam Euclidean dari vektor-vektor U sama dengan min 1, 3, 5, 7, dan V sama dengan 5, min 4, 7, dan 0 pada R4. Jawab. U titik V sama dengan min 1, 5 ditambah 3 min 4 ditambah 5 7 ditambah 7 titik 0 sama dengan 18. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.